Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Tianita Nanda Istiqomah dari kelas 12 akuntansi 1. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang bagaimana cara membuat basic setup awal di Accurate Online. Simak video berikut ini. Langkah pertama, kalian buka browser atau Chrome yang ada di laptop. Lalu ketik di kolom pencarian Accurate Online. Maka akan muncul link paling atas Accurate Online, pembukuan lengkap, mudah dan murah. Jika sudah, maka akan muncul tampilan baru. Kalian diminta untuk login atau mendaftarkan akun kalian. Jika sudah mempunyai akun, maka kalian tinggal memasukkan email dan nomor serta password yang sudah kalian buat. Jika belum, kalian diminta untuk daftar sekarang. Dengan klik daftar sekarang bertuliskan berwarna biru yang ada di paling bawah. Jika sudah, akan muncul tampilan yaitu kalian diminta untuk mengisi identitas mulai dari gender, email, nomor telepon, dan sandi yang akan kalian buat. Jangan lupa untuk di screenshot. Jika sudah, akan ada kotak di bagian paling bawah setelah password. Kalian klik dan akan muncul tab baru yang berisikan ketentuan dan syarat. Kalian bisa baca sendiri karena di situ adalah panduan dari Accurate Online. Jika tidak, kalian kembali ke tampilan awal. Sudah ada centang biru pada kotak, lalu kalian klik daftar sekarang. Maka akan muncul aktifkan perlindungan. Jika muncul aktifkan perlindungan, nanti kalian bisa skip dulu atau kalian aktifkan nanti. Jika sudah, klik nanti saja. Selamat, Anda telah masuk ke Accurate Online. Untuk membuat data usaha, klik tombol buat data usaha yang berwarna merah. Kalian akan diminta untuk membuat atau melengkapi data usaha nama perusahaan yang akan kalian buat. Saya akan mengisi PT Prayona Food dengan bidang usaha food and drink atau makanan dan minuman. Jika sudah, buat data usaha. Maka akan muncul data usaha PT Prayona berhasil dibuat. Klik lanjutkan untuk membuka data. Di sini kalian diminta untuk menunggu sebentar karena Accurate Online sedang membuatkan database untuk PT Prayona. Setelah diminta menunggu, maka akan muncul tab yang kalian harus mengisi informasi data perusahaan. Nama perusahaannya PT Prayona. Kita lihat di soal kategori usahanya adalah retail. Lalu tanggal mulai data perusahaannya yaitu 30/6/2023. Metode biaya yang dipakai adalah kita lihat di persediaan. Metode perhitungan biaya persediaan perusahaan menggunakan FIFO. Maka kita akan menggunakan metode FIFO. Pastikan semua terisi dengan benar. Itu klik lanjutnya. Maka akan muncul kalian diminta untuk memilih menu Accurate Online atau menu Accurate Post. Menu Accurate Online ini digunakan untuk perusahaan yang memerlukan pencatatan akuntansi di semua divisi usaha. Jika Accurate Post cocok untuk kasir yang dilakukan di bagian penjualan dan stok persediaan. Dalam soal kita akan menggunakan Accurate Online. Yang sudah jelas, kita akan mengimpor seluruh data atau daftar akun di Excel ke Accurate Online. Lalu klik selanjutnya. Setelah itu akan muncul kalian diminta untuk memilih akun atau daftar akun akan kita impor melalui daftar akun yang sudah kita buat atau dibuatkan oleh Accurate. Jika ingin dibuatkan oleh Accurate Online, maka kalian wajib klik centang. Jika tidak, atau kita akan mengimpor, maka centangnya kita hapus saja. Klik selesai. Di sini kalian diminta untuk menunggu hingga Accurate Online memunculkan tampilan elemen-elemen atau panduan pembukuan yang ada di Accurate Online. Di sini akan ada berita dan catatan rilis. Kalian silang aja. Di sini ada persiapan data perusahaan. Untuk menyiapkan perusahaan atau informasi lebih lanjutnya, kalian klik kelola fitur atau preferensi.
maka akan muncul perusahaan. Kita mengisi informasi perusahaan sesuai soal. Di sini kita memasukkan telepon dan nomor faksimili serta email yang sesuai dengan soal. Pastikan tanggal mulainya itu 30/6/2023. Lalu periode yang kita pakai yaitu Januari hingga Desember. Kenapa periodenya beda? Karena data atau daftar impor akunnya yang akan kita impor tidak sesuai dengan soal, maka yang kita buat itu mencocokkan isinya, sedangkan periodenya kita ubah. Jika sudah mengisi info perusahaan, klik bagian alamat dan masukkan alamat yang ada di soal. Jalan Berdikari 8 nomor 4 Perum UNS Jati Jaten. Lalu klik cari kota atau kabupaten, ketik Kabupaten Karanganyar. Jika sudah, isi kode pos dengan nomor pos 57753. Setelah itu kita masuk ke fitur perusahaan. Kita lihat di soal bagian fitur dasar. Perusahaan dalam bertransaksi memungut dan membayar PPN 11%. Jika ada PPN maka ada mata uang, berarti akan ada pajak dan multi mata uang. Lalu perusahaan mencatat aset-aset perusahaan, berarti ada pencatatan aset. Yang akan kita centang yaitu multi mata uang, pajak, pencatatan. Selain itu tidak boleh dicentang. Klik bagian penjualan. Di soal, kita lihat di soal bagian penjualan. Perusahaan memberikan penawaran penjualan kepada pelanggan. Berarti di sini ada penawaran dan pesanan penjualan. Lalu barang yang dijual dapat diretur. Maka di sini ada retur penjualan atau pengembalian barang. Lalu ada perusahaan dalam pengiriman barang. Berarti ada jasa pengiriman. Lalu perusahaan menetapkan syarat dan tenggang pembayaran atau pelunasan. Berarti ada syarat pembayaran. Selain penawaran dan pesanan penjualan, retur penjualan, jasa pengiriman, dan syarat pembayaran dilarang untuk dicentang. Jika sudah, klik di bagian pembelian. Pada tahap pembelian ini, kita hanya memerlukan pesanan pembelian. Dan pada tahap persediaan, kita juga membutuhkan semuanya. Kenapa semuanya dicentang? Karena kita tidak tahu transaksi yang akan terjadi ke depannya menggunakan apa saja. Alangkah lebih baiknya untuk mengantisipasi adanya hal-hal yang tidak diinginkan, kita centang saja semuanya di bagian persediaan. Jika sudah, klik simpan yang berwarna biru. Jika sudah informasi perusahaan, maka kita akan lanjut ke buku besar. Klik buku besar yang ada di sebelah kiri, lalu pilih akun perkiraan. Setelah itu, klik import data, pilih file melalui Excel, lalu kita cari file yang sudah kita ekstrak. Setelah itu, pilih nomor 1 yang bertuliskan daftar akun, lalu pilih unggah. Klik selanjutnya, abaikan lanjutnya, dan jangan lupa checklist untuk melakukan update. Setelah mengisi buku besar atau buku kas besar, kita akan lanjut mengisi informasi data perusahaan yang aliasnya kita akan memulai mengimpor kita silang data juga. Lalu pilih persiapan data perusahaan. Di persiapan data perusahaan ada daftar Setelah silang akun perkiraan, kita akan mulai mengimpor daftar akun atau daftar akun perusahaan. Dimulai dari barang dan jasa. Klik impor, lalu pilih file yang akan kita impor. Pilih file nomor 4 yang ada tulisan daftar barang dan jasa. Pilih unggah, lalu klik selanjutnya, abaikan. Kalian wajib checklist atau centang untuk melakukan update. Lalu baru klik selanjutnya. Lakukan hal yang sama di bagian pelanggan dan pemasok. Setelah itu, kita akan lanjut ke aset tetap.
Kalian klik di bagian kiri menu, klik aset tetap, lalu pilih kategori aset, lalu tambahkan kategori aset. Bisa dilihat dari soal, di soal ada kategori aset sebanyak 3, yaitu tanah, gedung, dan peralatan. Kalian isi aja satu persatu. Setelah mengisi tanah, ketik tanah, enter, lalu save. Lakukan hal yang sama untuk 3 aset tetap tersebut. Jika sudah selesai, klik aset tetap, lalu pilih aset tetap. Jika sudah selesai, kita pilih perusahaan, lalu proses akhir bulan. Kita pilih proses akhir bulan. Pilih tanggal dan tahunnya. Di tahunnya 2023, lalu bulannya Juni, terus klik save. Oke, tunggu. Maka ini dia basic setup PT Prayuna di Accurate Online. Untuk hasil yang sudah kita impor, kita ngeceknya di daftar akun. Klik daftar akun yang ada di sebelah kiri menunya, lalu pilih daftar laporan. Jika sudah, dicari neraca indeks kontrol. Sudah, diklik, lalu masukkan tanggal awal periode yang sudah kita masukkan di awal tadi, 30/6/2023. Setelah itu sudah, maka akan muncul neraca indeks kontra atau neraca saldo dari PT Prayuna Food dengan hasil akhirnya yaitu 2.493.130.000. Sekian video tutorial dari saya. Apabila ada kesalahan kata maupun pengucapan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.